Ya jangan cuma HP ya. HP ngeblank di-update lagi, aplikasinya di-update lagi, installnya di-update lagi. Ya. Iman pun harus di-update ya. Jadi zikir itu adalah tingkatan yang paling tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah antara kita dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas? Ketika kita merasa diri kita banyak sekali hijab atau tameng-tameng yang menutupi kita dengan Allah, ada 10 perkara yang bikin mati hati yang bisa menghalangi doa kita terkabul. Yang pertama adalah ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika diingatkan, ketika berzikir, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya ya. Orang-orang yang beriman. Ya kalau kita ditanya tentang iman, kamu beriman? Ya kalau misalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, ya itu bisa ya. Kalau ditanya tentang iman. Tetapi ketika kita ditanya, ketika dibacakan, ketika kita berzikir, diingatkan ya, apakah hati kita bergetar? Mungkin tidak semua orang bisa merasakan ya, ketika berzikir atau ketika kita ingat kepada Allah lalu hati kita bergetar ya. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ya tidak hanya dari mulut saja ya. Emang diawali dari mulut ya iman itu. Iqrarum bil lisan. Makanya pengertian iman itu iqrarum bil lisan. Diikrarkan, dilafadzkan dengan lisan. Ya seperti kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah itu kata Nabi, kita harus sering mengucapkan la ilaha illallah supaya apa? Supaya mulut kita, lidah kita, lisan kita terbiasa ketika kita dalam sakaratul maut, yang diucapkan oleh lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui terus ya, diupdate terus tuh. Ya jangan cuma HP ya. HP ngeblank di-update lagi, aplikasinya di-update lagi, installnya di-update lagi. Ya, iman pun harus di-update ya. Jadi sama, iman itu perlu dicas ya, bahasanya begitu. Kalau kita punya HP kan, kita dikit-dikit lihat nih baterainya tinggal berapa nih, udah mulai menipis, buru-buru dicas. Ya. Kalau bisa iman kita sama seperti HP ya, kita bisa merasakanlah iman itu kan la yazid wa yanqus ya, yazid wa yanqus, kadang tambah kadang berkurang ya. Kalau tambah berarti sedang dicas nih, kayak malam hari ini kita kumpul ya. Setiap malam minggu kumpul ba'da maghrib ini adalah sedang mengecas iman. Kalau iman sering dicas full, maka bisa tuh ketika kita berzikir hati kita menangis, bergetar. Bisa merasakan lezatnya iman ya. Bisa merasakan lezatnya iman. Ya jadi ya jangan cuma HP. Iman kita pun ya kita bisa merasakan ini lagi apa iman kita nih, lagi ngedrop. Apalagi sedang, apa mulai naik ya. Kalau bisa diusahakan terus stabil. Agar apa? Agar kita tetap bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Apabila dia berzikir maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, ya, maka bertambah imannya, ya. Ketika ada yang berbicara tentang agama, tentang iman, tentang tauhid dengan amal yang ibadah, girohnya naik. Nah, itu adalah orang yang beriman, ya. Itu hanya orang-orang tertentu saja, enggak semua. Kadang ada yang hatinya sudah tertutup, pendengarannya sudah ditutup, ya. Dia punya telinga, la yasma'una biha, ya. Dia punya hati, dia punya mata, tidak pergunakan matanya untuk berzikrullah, ya, mengingat Allah, melihat ayat-ayat Allah. Nah, jadi tidak semua orang-orang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, enggak, ya. Seperti malam hari ini banyak pasti dengan suara speaker ini di wilayah Kirana pasti mendengar. Ada yang mendengar, ada yang masa bodoh, ada yang cuek, ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, bertambah imannya, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bertawakal, ya. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan kehidupan kita, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qila wa inna ma kana Dzakarallahu ta'ala arfa'u min sairil ibadat. Dikatakan sungguh zikir kepada Allah itu adalah paling tinggi-tingginya daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi zikir itu adalah tingkatan yang paling tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Ka'anna li'anna sa'iral ibadati wasilatu ila zikrillah. Karena semua ibadah-ibadah itu adalah sesungguhnya tujuannya itu adalah untuk mengingat Allah, ya. Salat itu adalah untuk mengingat Allah. Kita bersedekah tujuannya adalah untuk mengingat kepada Allah. Kita berbuat baik, nah semua ibadah-ibadah itu adalah wasilahnya itu adalah zikrullah, ya. Jalan untuk mengingat kepada Allah. Bedanya dengan zikrullahnya adalah dengan pembuktian, ya, dengan sholat, dengan zakat, ya, yang punya harta zakatnya dikeluarin, tidak hanya zakat fitrah doang, zakat malnya dihitung tiap tahun, ada nisab, ada haul, ya, yang punya harta. Itu adalah salah satu jalan untuk mengingat Allah, ya. Makanya zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah, 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 itu kalimat-kalimat zikir. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Perwujudannya adalah amalia ibadah. Makanya zikir yang kita ucapkan itu adalah arfa'u, ya, paling tinggi derajatnya, ya. Zikir itu ada dua, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ya, ada zikir dengan hati.
Jadi bahasa zikir ini, semua zikir ini adalah derajat yang paling tinggi dari ibadah-ibadah lain. Ya, saya ulangin lagi, karena apa? Karena ibadah-ibadah lain itu tujuan jalannya adalah untuk mengingat Allah. Ya, makna daripada zikir itu adalah mengingat Allah. Makanya kalau kita suka terhadap sesuatu, ya, suka terhadap seseorang, biasanya sering ingat, sering nyebut. Ya, zikir itu bisa bimana ingat, bisa bimana nyebut, mengucap. Ya, zikir itu. Man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Ya. Barang siapa yang menyukai seseorang maka sering menyebutnya. Ya, kayak kita nih bulan Maulid nih ya. Bulan kelahiran Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus banyak menyebutnya. Sama itu berzikir, mengingat terus, mengingat Rasul dengan menyebutnya. Jadi mana zikir itu bisa mengingat, bisa menyebut la ilaha illallah, Allah. Itu zikir. Ya. Bulan Maulid ini adalah bulan mulia, ya, bulan kelahiran Rasulullah. Ya, sering kita membaca sholawat. Agar apa? Agar tidak hanya kita mengakui cinta sama Rasul, tapi Rasul pun ngakuin, ya, cinta kepada kita. Ya, jangan sampai kita ngaku cinta Rasul, Rasulnya nggak ngaku. Buat apa ya? Ya, jangan sampai begitu. Kita mengakui, Rasulullah pun mengakui adanya cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara terus, ya, menyebut, dengan cara bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu zikir. Zikir itu bisa bermakna mengingat, sering mengingatnya, bisa bermakna menyebut terus dengan melafalkan. Makanya zikir itu ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil qalbi, ya. Zikrun dengan lisan, ada zikrun dengan hati. Mana yang paling tinggi antara zikir dengan lisan dengan zikir dengan hati? Yang paling tinggi adalah zikir dengan hati. Enggak ada yang tahu kalau zikir dengan hati. Ya, bahkan disebutkan naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Karena apa? Orang alim itu tidurnya aja dia berzikir. Makanya zikir dalam hati. Ya. Ada yang bilang, ya sama tadi kayak ada di grup apa tadi ya. Mancing itu ibadah, ya. Karena apa? Sambil mancing sambil zikir di dalam hati. Nah itu. Ya. Jadi zikirnya dalam hati, tidak ada yang tahu. Makanya derajat ibadah yang paling tinggi adalah ibadah hati. Karena kalau ibadah zahir itu sering kali terkena penyakit hati. Ya, ria, dengki, iri, itu sebenarnya asalnya dari penyakit hati. Makanya kalau misalkan hatinya sudah bersih, hatinya selalu diisi dengan zikir, bersih daripada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kolbu, ya, maka makom derajat hambanya sudah beda, ya. Kalau kita makomnya adalah awam, ya. Nanti setelah awam itu ada makom solihin, ada siddiqin, ya, ada aulia Allah, ada nabiyin, ya kan? Ya, kita kelas-kelas awam ya berusaha untuk naik ke makom. Karena apa? Kalau sudah ibadah hati, ya, itu adalah ibadah yang tingkat tinggi, ya. Para ahli-ahli sufi tasawuf itu ibadahnya ibadah hati, tazkiyatun nafs, ya, ibadah hati. Kalau di kalangan kita itu orang-orang sufi, ya, orang-orang tarekat itu kan salik, ya, yang dia mempunyai zikir-zikir langsung dari mursyidnya. Ya, ada tarekat Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, tarekat, banyak tarekat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan zikir-zikir itu hatinya akan bersih dan dijauhi daripada penyakit-penyakit hati. Ya.
Makanya lebih mulia ibadah hati atau ibadah batin daripada ibadah zahir. Ya, ibadah zahir biasanya zahirnya aja, hatinya kemana-mana. Ya sholat, jasadnya aja sholat, tapi hatinya udah mikirin macam-macam. Ya mikirin utang lah, mikirin masalah ribut sama istri atau yang lainnya. Ya kan, jasadnya ibadah, cuman hatinya belum bisa khusyuk. Ya, makanya yang diminta oleh Rasulullah yang sholat itu adalah sholat yang khusyuk. Ya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya kita kembali lagi adalah zikir. Ya, perkara iman itu adalah perkara hati. Ya zikir dengan kita selalu mengingat kepada Allah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku ingat kepadamu. Ya, jadi hukumnya hukum timbal balik. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ya, sama seperti kehidupan kita aja di masyarakat begitu. Ya, kalau kita sering bantu orang, maka orang akan bantu kita. Kalau sering kita menolong orang, maka orang akan tolong kita. Ya, kalau kita sopan kepada orang, maka orang akan sama. Allah pun seperti itu. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Fadhkuruni, maka apabila kalian ingat kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Ya. Fadhkuruni bitaubah, apabila kamu ingat kepadaku untuk bertaubat, ya, kata Allah, adzkuruni bil maghfirah, aku akan ingat untuk mengampunimu. Ya, kalau kita banyak dosa, ya, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, keburukan, kebaikan, ya diri kita yang tahu. Kita banyak aib, banyak cacat, banyak celah, semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang tahu semuanya adalah diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu, maka dari sekarang mari kita hisab diri kita, ya. Kita hitung-hitung nih. Ya, dari kita mulai balik, ya. Mulai balik. Jadi balik itu kan mulainya manusia mendapatkan beban kewajiban syariat, itu balik, ya. Ya, kalau dalam ilmu fikih itu balik itu cirinya alamatul bulughi salasun. Ya, cirinya orang balik itu ada 3. Ya, yang pertama adalah 15 tahun. Jadi kalau udah 15 tahun udah mulai itu anak kita tuh, Pak, kalau udah umur 15 tahun, nah itu harus segera diajarin. Yang pertama tauhidnya dulu. Ya, baru fikih, ya baru ilmu yang lain-lainnya. Penting tauhid dulu. Kalau orang tua kita dulu ngajarin sifat wajib Allah 20, mustahil 20, sifat Rasul 4, mustahil 4, ya jaiznya 1 itu. Ya wujud kidam bako sampai itu. Itu yang pertama itu. Jadi kita hitung diri kita dari balik tuh. Balik itu adalah mulainya kita mendapat kewajiban syariat, beban syariat. Kita menjalankan mendapatkan pahala, kita meninggalkan mendapatkan dosa. Nah, dihitung dari kita mulai balik, ya. Ya. Jadi balik, ya. Kita hasabu, kita hisab diri kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memang hatinya sudah diisi, sudah bersih dengan zikir-zikir kepada Allah, ya, maka tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Allah dengan dirinya. Kalau kita masih banyak hijab, masih banyak penghalang, bisa jadi penghalang kita tebel, jauh. Makanya kita butuh wasilah, ya. Jadi kalau orang misalkan udah kita nggak usah minta sama orang alim, ya, nggak usah minta doakan sama orang lain, kita berdoa aja kepada Allah. Ya mungkin benar, secara bahasa itu benar. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah antara kita dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas? Makanya
ketika kita merasa diri kita banyak sekali hijab atau tameng-tameng yang menutupi kita dengan Allah, ya agar suara kita, doa kita bisa didengar oleh Allah, maka kita melalui ulama yang hatinya bersih, datang kepada orang-orang alim, ya kan? Minta doa orang-orang alim, orang-orang yang sudah zuhud, sudah bersih hatinya. Ya, Pak Kiai, saya minta doakan anak saya supaya anak saya soleh, ya. Seperti itu. Bukannya kita tidak minta kepada lu, bukan. Ya, ulama menjadi wasilah, menjadi penghubung, ya, antara kita dengan Allah. Penghubungnya adalah ulama, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kamu bertanya, wahai hambaku, anni fa inni qarib, aku itu dekat, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan ini adalah tidak semua yang dimaksud ibad hamba-hamba yang dekat itu yang mana, ya. Mungkin kalau kita sih jauh, ya. Itu tadi ulama-ulama yang sudah wara, ulama-ulama yang sudah juhud, ya. Ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang hatinya bersih. Ya, antara diri dengan Allah itu sangat tipis hijabnya. Kalau kita mau udah tebel, bahkan nggak kelihatan mungkin, ya. Maka dari itu, karena Ibrahim bin Adham, ini Ibrahim bin Adham itu adalah salah satu waliullah, ya, orang sufi, ya, rahimahullahu taala, yamsi fi aswaqil Basrah, ya. Jadi diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham rahimahullah, seorang waliullah, itu jalan-jalan ke pasar, ya. Yamsi fil aswaqil Basrah fajtama'an nasu ilaihi. Nah, kan kaget orang-orang pasar. Enggak biasanya nih Ibrahim bin Adham keluar, biasanya jarang keluar dia. Setelah keluar langsung dikerubutin, ya, oleh orang-orang pasar tadi, pedagang-pedagang. Faqalu lahu, maka bertanya orang-orang tadi yang mengerubuti Ibrahim bin Adham, seorang wali rahimahullah, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, ya, dipanggilnya biasa Aba Ishaq. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi ud'uni astajib lakum, ya. Wahai Aba Ishaq, ini pada bertanya nih. Di dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan doa kalian. Seperti itu, ya. Wa tumina muddud dahrin nad'u fala yustajaba lana, ya. Saya sudah sering berdoa kepada Allah, fala yustajabu lana, maka tidak pernah diijabah, ya. Orang-orang ini mengadu kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, waliullah rahimahullah, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Tapi ternyata saya sudah sering meminta tapi nggak pernah dikabulkan, gitu. Qala, maka berkata Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, wahai orang-orang Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya'a. Mati hati kalian, ya, mati hati kalian dalam 10 perkara. Kaifa yustajabu du'aukum, sehingga sehingga doa-doa kamu tidak terkabul, ya. Bagaimana doa-doa kalian akan terkabul? Karena hati kalian sudah mati, ya, kata Ibrahim bin Adham. Ada 10 perkara yang bikin mati hati, yang bisa menghalangi doa kita terkabul. Yang pertama adalah araftumullahu ta'ala walam tu'tuhu haqqahu, ya. Kita mengenal Allah tetapi kita tidak menjalankan hak-hak Allah. Kita tahu Allah, ya. Siapa Allah? Allah adalah pencipta kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Allah adalah yang memberikan kehidupan kita. Allah adalah yang memberi rezeki kita. Kita tahu Allah.
tetapi kita tidak menjalankan hak Allah. Apa hak Allah? Yaitu hak Allah ya disembah. Ya, 5 waktu aja kita bolong-bolong ya. Ya, atau hak Allah yang lainnya banyak ya. Jadi salah satunya kalau doa kita pengen terkabul kata Ibrahim bin Adham, yaitu yang pertama adalah kita menjalankan hak Allah ya. Jadi ada 10 perkara yang bisa menghalangi doa kita kepada Allah. Yang pertama adalah kita tahu Allah tetapi kita tidak menjalankan hak Allah. Itu yang pertama. Jadi mulai sekarang ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, karena kita sudah paham, sudah tahu Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih ya. Kalian membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya ya, kata Ibrahim bin Adham. Ya, Al-Qur'an kita baca itu pahalanya banyak ya. Kita belajar Al-Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Belajarnya dapat pahala, membacanya dapat pahala, apalagi sampai hafal ya. Itu menjadi salah satu keluarga Allah ya. Ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah?" Ahlullah. Ya. Siapa itu keluarga Allah? Yaitu hamilul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran atau orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ya, jadi jangan hanya kita cuma bisa tahu Al-Quran tapi tidak mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah jelas, ya, sudah jelas sekali. Ini haram, ini halal, ya ini baik, ini buruk. Dalam Al-Quran semuanya ada. Tapi ya banyak dari manusia jauh daripada Al-Quran. Nah, itu yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Ya, kalau kita pengen dekat dengan Allah, ya udah amalkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu wa huwa syifaun, salah satu obat ya, wa rahmatun dan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Allah turunkan Al-Quran itu adalah obat. Obat apa? Ya, obat kesulitan, obat kesedihan, obat kesusahan. Ketika bingung, kita punya utang, baca Al-Quran dengan diniatkan untuk melunasi hutang, insya Allah. Kita sakit, ambil air, baca Al-Quran apa aja, tiupkan air, menjadi asbab agar sembuh, insya Allah sembuh. Maka suruh kembali kepada Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Kalau kita nggak mau mencoba mukjizatnya Rasulullah, jadi jangan bingung-bingung sebenarnya. Ya, kalau kita pengen apa-apa, anak kita bingung cari kerja nih, mau berangkat kerja, ya tinggal dibuka aja Al-Quran. Buka Al-Quran. Misalkan ada berapa tempat, ini baik atau buruk ya. Ada yang namanya istikharah Al-Quran tuh gitu, ya. Dengan misalkan 10 dari bawah dihitung, oh dibaca, dilihat maknanya, artinya, oh baik, ya udah dijalankan. Setiap mau usaha apa gitu bisa istikharah Al-Quran, bisa ya. Jadi nggak usah bingung-bingung mau istikharah nih, kita mau melakukan sesuatu kira-kira baik apa buruk nih, istikharah Al-Quran ya, dibuka tuh, dibuka gua dari mana aja. Misalkan 10 baris dari bawah dilihat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ayatnya dibaca, dilihat artinya. Kalau artinya baik, insya Allah baik. Kalau artinya buruk, ya jangan. Berarti istikharahnya nggak baik. Namanya istikharah Al-Quran ya. Terus selanjutnya wasalisu ada'aitum adawatas syaitan wa ta'tumu wa faqtumu. Yang ketiga adalah yang menjadi penghambat kita dengan Allah, menjadi penghalang kita antara kita dengan Allah adalah kita mengakui bahwa syaitan itu adalah musuh kita, tetapi kita menjadi pengikutnya ya, dan menjadi teman-temannya. Kalau ditanya siapa itu setan, nah, setan itu adalah musuh yang nyata, musuh kita ya. Kita nggak boleh menjadi teman. Tapi perbuatan-perbuatan kita banyak terjerumus
yaitu perbuatan-perbuatan syaitan. Ya, bahkan ada yang secara karena udah kepusingan hidup, ya, cari uang udah susah, ya, akhirnya apa? Jalan pintas, ya, jalan pintas bersekutu dengan iblis, ya itu. Tapi kalau ditanya, tetap kalau ditanya secara lisannya setan itu musuh, tetapi kenyataannya malah menjadi temannya dan menjadi sahabat. Itu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Terus warabi'u taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bisunnatihi. Ya, kita mengatakan sesungguhnya kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad, tetapi kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Ya. Ada yang perintah Allah, ada yang sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah Rasulullah? Sunnahnya ada sunnah qauliyah, ucapannya. Ya, hadis-hadis itu adalah sunnahnya qauliyah, ucapan Rasulullah. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Ya, Rasulullah melakukan ini, Rasulullah melakukan itu adalah sunnahnya, sunnah fi'liyah. Ada sunnah takririyah, ketetapan Rasulullah, tapi Rasulullah nggak ngucapin, Rasulullah tidak melakukan, tetapi Rasulullah memberikan tidak melarang. Ya, ada beberapa sahabat, ya, misalkan salah satu contohnya tarawih, ya, tarawih itu berjamaahnya pada zamannya Umar bin Khattab, ya. Tapi itu didiamkan oleh Rasulullah secara berjamaah. Nah, itu namanya sunnah takririyah, ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, banyak sunnah-sunnah takririyah, bukan bid'ah, ya, bukan. Ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi bukan bid'ah. Ya, namanya sunnah takririyah. Itu yang keempat. Ya, kalau kita memang mengakui umat Rasulullah, maka mari kita sedikit demi sedikit kita jalankan sunnah-sunnahnya, ya. Kita bisa tahu sunnah dari mana? Ya, dari majelis belajar-belajar, ya. Kadang-kadang kan ada tuh pengajian hadis arba'in, ya, 40 hadis. Ya, di situ tertera tuh dari pertama tuh, ya. Misalkan kullu setiap melakukan perbuatan diawali dengan bismillah, itu adalah salah satunya. Masuk bisa, ya? Yaitu 3 yang keempat, ya. Terus selanjutnya yang kelima, wal khamisu ad'aitum dukhulul jannah wala ta'malullah. Ya, mengatakan kita pengen masuk surga, tetapi ya perbuatan-perbuatannya jauh daripada amalan-amalan soleh. Kalau ditanya pengen masuk surga, mau, tetapi sholat enggak, ya itu. Nah, yang keenam, wasadisu ad'aitum an-najata minan nar, ya, wa ramitum fiha anfusakum. Ya. Yang keenam itu pengen selamat daripada siksa neraka, tetapi perbuatannya melemparkan dirinya ke dalam api neraka, ya. Pengen selamat dari api neraka, tapi perbuatan-perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka, ya. Terus yang ketujuh, wasabi'u kultum innal maut hatta walam tasta'iddulah, ya. Ya, mereka berbicara sesungguhnya mati itu hakun, sesungguhnya maut itu hak, ya, meninggal itu hak, ya. Ya, tetapi mereka malah merasa menyombongkan diri, gitu, ya. Kalau ditanya, semua manusia pasti mati, ya. Tetapi perbuatan-perbuatan seolah-olah nggak mau mati, gitu loh, takut dengan kematian, ya. Nah, itu yang ketujuh. Wasaminu manistaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa lam tanduru li uyubi anfusakum.
ya sibuk mencari-cari aib saudara-saudaranya, ya. Sibuk mencari aib saudara-saudaranya, walam tanduru, tapi tidak pernah mau melihat aib sendiri, ya. Ngomongin aib orang aja, ya. Padahal aib sendiri banyak gitu loh, ya. Ya, itu salah satu yang menjadi penghalang kita dengan Allah. Ngomongin orang, jelekin orang, nyakitin orang, padahal dirinya sendiri banyak celahnya, banyak aibnya, ya. Jadi kalau bisa mah hasibu, ya, koreksi diri sendiri gitu loh. Nah, itu yang akan menjadikan pembersih hati. Itu yang ke watasyu, yang ke-9, akaltum ni'matai rabbikum falam tashkuru, ya. Yaitu adalah memakan nikmatnya Allah, atau artinya mengambil nikmatnya Allah, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat ya semualah, ya. Kita menikmati semua pemberian Allah tetapi tidak mau bersyukur, ya. Ya. Tidak pernah bersyukur apa? Ya, contohnya kayak ngaji ini kan salah satu syukur nikmat, dikasih sehat, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya. Salah satunya ini. Ada orang dikasih sehat terus tetapi sebaliknya bermaksiat mulu, ya. Ya, jadi sehatnya itu buat bermaksiat, hidupnya buat bermaksiat, ya. Waktu luangnya bermaksiat, ya. Waktu hidupnya bermaksiat. Nah, itu berarti tidak mensyukuri, kufur dengan nikmat Allah. Dan yang ya udah, dan yang ke-10 enggak jelas. Ya, itu tadi, ya. Jadi mari kita kembali berzikir kepada Allah, sebanyak mungkin kita mengingat Allah, sebanyak mungkin kita menyebut Allah, sebanyak mungkin kita membersihkan hati kita menjadi hati yang selamat, qalbun salimun, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan apabila kita ingin liqa'a rabbih, apabila kita ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka perbanyaklah amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mari jangan sekali-kali kita bersekutu, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Hati kita harus bersih daripada sesuatu selain Allah, harus bersih, Pak, ya. Jangan sampai kita ada sedikit hati kita, oh karena ini kita aus hilang, jangan, ya. Ini sebagai apa? Ya. Terus karena nasi, karena makan perut kita kenyang, ya, jauhin mulai sedikit kayak gitu tuh, ya. Ya. Jadi karena mata kita bergerak, karena kita bukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, ya, lezatnya iman. Dan kita bisa merasakan diri kita begitu dekat dengan Allah tanpa adanya aling-aling, tanpa adanya tameng, tanpa adanya hijab. Sehingga apa? Sehingga kita semua bisa berusaha, mudah-mudahan Allah wafatkan kita, ya, pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.